Ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri 2 tahun lalu. Waktu itu, aku baru dapat kerja. Kebetulan, keuanganku memang lagi menipis. Jadi aku membutuhkan kos-kosan dengan harga yang terjangkau. Singkat cerita, aku mendapatkan kos-kosan murah dengan fasilitas kamar mandi dalam dan ruangan yang terbilang cukup luas. Kos-kosan ini hanya memiliki 4 kamar saja, tapi yang dihuni cuma 2 kamar. Ibu-ibu dan anaknya tinggal di kamar paling depan, dekat dengan jalan. Dan aku memilih kamar paling belakang, bersandingan dengan rumah pemilik kos yang hanya dipisahkan dengan jalan setapak. Kos ini langsung menghadap tanah kosong yang ditumbuhi banyak pohon pisang. Sempat merasa khawatir sih, karena yang pernah aku dengar, pohon pisang identik sama tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata. Berhubung besok aku harus kerja, jadi hari ini aku harus mendapatkan tempat tinggal. Akhirnya aku putuskan langsung menempati kamar kos itu. Awalnya memang tidak ada yang aneh dengan kos-kosan berwarna hijau ini. Tapi entah kenapa, aku selalu terbangun setiap jam 2 dini hari. Tepat jam 2, tidak kurang dan tidak lebih. Meskipun akhirnya aku selalu kembali tidur, tapi bagaimana jika itu terjadi setiap hari di jam yang sama persis? Itu bukan sesuatu yang normal, kan? Suatu ketika, saking ngantuknya, aku lupa mematikan lampu saat tidur. Sepertinya hari itu aku terlalu lelah dan tertidur dengan lampu menyala. Saat itu aku tidur menghadap ke dinding. Entah berapa lama aku terlelap. Tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup memanggilku. Perlahan-lahan, suara itu makin keras. Karena penasaran, aku membalikkan badanku. Dengan malasnya, mataku mengarah ke bawah. Di sana terlihat kaki besar dengan borok yang bernanah, bercampur darah serta kulit mengelupas. Untuk memastikan, aku langsung melihat ke atas. Dan tampak sosok pria bertubuh besar dan berperut buncit dengan luka borok yang bernanah bercampur darah di sekujur tubuhnya. Bahkan rambutnya pun mengelupas dan bisa dibilang hampir lepas dari kepala. Tubuhnya pun bengkak, membiru, seperti mengalami proses pembusukan. Dia melihatku sambil menundukkan kepalanya. Dia pun merintih kesakitan dan berkata padaku, "Tolong, antar aku pulang." Aku langsung tersentak dan bangun dari kasurku, lalu merangkak ketakutan ke sisi pojok bawah jendela. Rasa takutku campur aduk. Jantung ini berdegup kencang banget. Tanganku bergetar dan kaki terasa lemas. Sosok itu hanya menoleh melihatku dengan posisi badan yang sama. Di samping pria itu terletak kamar mandi. Pintu kamar mandi itu dalam keadaan terbuka. Entah kenapa aku malah fokus melihat kamar mandi itu. Aku merasa kayaknya kamar mandi itu ada aura yang jauh lebih mengerikan. Perlahan, aku melihat tangan yang saling bersautan, menggaruk satu sama lain. Aku pun fokus melihatnya, sambil mengerutkan dahiku. Ternyata, ada sosok perempuan berambut hitam panjang yang berantakan dan mengenakan baju putih. Wajahnya memang gak jelas, tapi kayaknya
Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh borok yang mengelupas. Dia langsung melihatku. Kami kontak mata. Sekejap aku tersentak. Tanpa berkedip, dia langsung berlari menuju ke arahku. Aku refleks berdiri dan berharap bisa keluar lewat jendela di atasku. Aku terkejut bukan main. Ternyata di luar malah jauh lebih banyak sosok-sosok mengerikan yang seakan sedang menantiku. Aku kebingungan, ketakutan. Tangan dan kakiku sudah lemas, seperti tak mampu untuk digerakkan lagi. Aku pun mengedipkan mata, berharap semua bisa menghilang begitu saja. Saat aku membuka mata, ternyata aku sudah berada di tengah-tengah mereka. Mereka mengerumuniku dan berbicara dengan bahasa yang sama sekali nggak aku pahami. Karena aku Muslim, aku membaca ayat kursi. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menyelesaikannya. Hal itu terus terjadi berulang kali. Suara mereka semakin keras, membuatku semakin ketakutan. Sampai akhirnya aku berhasil menyelesaikan ayat tersebut, dan aku terbangun. Seperti bangun dari tidur, di posisi yang sama menghadap dinding. Lampu masih menyala. Aku pun melihat jam di ponselku. Ternyata aku terbangun di jam 2 lagi. Nggak kurang dan nggak lebih. Karena masih ketakutan, aku nggak berani tidur dan ke kamar mandi sampai waktu subuh tiba. Pagi pun tiba. Cahaya matahari sudah mulai masuk ke kamar kosku. Aku sempatkan waktu untuk melihat-lihat kamarku dan membandingkannya dengan kejadian waktu itu. Dan benar, aku akhirnya menyadari sesuatu. Di dinding arah pintu masuk, dekat dengan jendela, terdapat gambar aneh. Sekilas seperti gambar anak-anak yang asal-asalan. Tapi, bagaimana mungkin anak-anak bisa menggambar setinggi 2 meter? Aku pun mencermati gambar itu. Benar-benar gak aku sangka. Itu jelas banget. Gambar sesosok berambut panjang dengan mata yang sangat lebar, di mana yang tergambar hanya kepala dengan organ dalam saja. Semenjak kejadian itu, aku nggak bisa tenang berada di kosan itu. Tapi aku harus bertahan sementara waktu, sampai aku dapat kosan baru. Hari demi hari, bulan demi bulan, banyak makhluk-makhluk yang sering membuatku rep-repan di sana. Gak betah sih, tapi mau gimana lagi. Sampai akhirnya, aku benar-benar memutuskan untuk pindah 6 bulan kemudian. Karena teror yang aku terima semakin di luar nalar dan semakin